Demikian Yesus sudah hadir di tengah-tengah kita, memulihkan hubungan kita dengan Allah, supaya kita bukan agamawi, tapi kita punya hubungan dengan Tuhan. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Dan pagi hari ini masih di bulan Desember, saya akan banyak bahas mengenai Natal. Dan di pagi hari ini kita lihat ayat firman Tuhan di dalam Keluaran 25 ayat yang ke-22. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Di atas tutup pendamaian itu aku akan berbicara dengan engkau. Ayat ini bicara tentang tutup pendamaian yang ada di tengah-tengah bait Allah, ada di atas, yaitu tabut perjanjian, gambaran kehadiran Allah, di mana itu ditaruh di tengah-tengah perkemahan orang Israel. Saya sengaja mengambil ayat ini untuk mengingatkan kita bahwa Natal bukan sekedar tentang bayi Yesus yang baru lahir, tapi tentang Allah yang mau ada di tengah-tengah hidup kita. Dan ketika Allah ada di tengah-tengah hidup kita, maka arah tidak dapat dikacaukan, damai tidak dapat dicuri, bahkan kemenangan tidak dapat dibatalkan. Tuhan mau menolong kita bukan dari jauh, tapi dari dekat. Karena di pagi hari ini biarlah kita diingatkan, Tuhan mau berbicara di tengah-tengah kita. Tuhan mau jadi pusat kehidupan setiap kita. Tuhan mau ada di tengah-tengah rumah tangga kita. Tuhan mau ada di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan mau ada di tengah-tengah pelayanan kita. Natal mengajak setiap kita mengingat bahwa Yesus diam di tengah-tengah kita. Yesus ada di antara kita. Tuhan sudah hadir dan ketakutan harus menyingkir. Tuhan sudah hadir, maka kekalahan harus dibatalkan, diganti dengan kemenangan. Di pagi hari ini saya nggak tahu masalahmu apa, masuk bulan Desember, tapi ingat ini bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan mau berbicara, Tuhan mau memulihkan. Sama seperti di atas tutup pendamaian itu Tuhan memulihkan, Tuhan berbicara. Demikianlah Yesus ada di tengah-tengah kita. Yesus mau memulihkan, Yesus mau menuntun kita. Maka Natal mengajak kita menaruh Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kita. Di tengah-tengah rumah kita. Matius 18 ayat 20 dikatakan seperti ini. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah mereka. Natal bukan tentang dekorasi hiasan Natal di rumah atau dekorasi rumah atau tentang rumah dicat lagi dengan cat yang baru kemudian dihias dengan hiasan Natal. Tapi esensinya Natal adalah di mana Tuhan mau hadir di tengah-tengah rumah tangga kita. Sehingga luka lama boleh diatasi dan dipulihkan. Sehingga kita bisa saling mengampuni, saling mengasihi. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Yesus hadir. Yesus mau hadir di tengah-tengah rumah tangga keluarga kita. Tuhan mau ada bersama kita. Tuhan mau hadir dan bawa damai di rumah tangga kita. Rumah tangga pakai kekuatan sendiri. Seringkali hanya hasilnya sebuah rutinitas rumah tangga yang tanpa damai sejahtera. Ingat ketika Yesus mati, kemudian murid-murid bersembunyi, menutup pintu. Kalau saudara baca di Yohanes 20, mereka menutup, mengunci pintu dari dalam karena mereka ketakutan. Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan waktu Yesus hadir di tengah-tengah mereka, Yesus berkata, "Shalom, damai sejahtera." Dan damai itu turun di situ. Di rumah tangga kita butuh damai sejahtera. Natal ini mengajak kita berani mengundang Yesus ada di tengah-tengah rumah tangga kita. Dia yang menuntun, dia yang memberkati, dia yang memulihkan rumah tangga kita. Natal biar bukan sekedar perayaan biasa, tapi Natal sebuah ajakan bahwa Tuhan sudah ada di tengah-tengah kita. Kita harus menyadari bahwa Tuhan juga mau ada di tengah-tengah rumah tangga kita. Di tengah konflik antar anggota keluarga, libatkan Yesus, libatkan firman-Nya. Karena sudah ada Yesus di situ dan memberi damai sejahtera. Undang Yesus bukan kekuatan kita,
yang menyelesaikan masalah di antara anggota keluarga. Sehingga biar Natal ini ada damai di rumahmu, di rumah tanggamu, di keluargamu. Tapi juga Natal mengajak kita mengingat esensi Natal adalah Tuhan hadir jadi pusat kehidupan kita. Sehingga hidup kita diubahkan. Kekristenan tanpa kesadaran kehadiran Tuhan hanya rutinitas tahunan. Rutinitas tiap hari yang tanda kutip ya agamawi. Tapi Tuhan tidak mau kita agamawi, Tuhan mau kita punya hubungan. Di dalam Wahyu 2, kalau saudara baca ayat 3, bicara tentang jemaat yang begitu rajin, jemaat yang begitu luar biasa di dalam apa yang dia lakukan dalam kehidupan agamanya. Tapi Tuhan bilang kehilangan esensi utamanya, yaitu hubungan dengan Tuhan. Sehingga di ayat 4 dikatakan, engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Di tengah kesibukan Natal kita sibuk belanja, sibuk kemudian mungkin liburan, acara. Seiring tanpa sadar ataupun sibuk melakukan hal-hal yang tanda kutip agamawi, yang terlihat hanya di tampilan luar, sementara hati kita jauh dari Tuhan. Maka Natal ini mengajak kita mengingat lagi Tuhan hadir di tengah-tengah hati kita. Sehingga pujian penyembahan lahir dari hati kita buat Tuhan. Dan waktu hati kita dipenuhi kesadaran bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, kita sadar betul yang kita perlu bukan kegiatan agamawi, yang kita perlu adalah hubungan dengan Tuhan. Dan Yesus hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah hidup kita, supaya kita punya hubungan dengan Tuhan, menghasilkan perbuatan lebih di dalam kehidupan kita. Zakeus, waktu Yesus hadir di tengah-tengah hidupnya, Yesus datang ke rumahnya. Kalau kita baca dalam Lukas 19, Yesus datang ke rumahnya. Itu yang mengubahkan Zakeus. Bahkan Yesus tidak pernah memerintahkan Zakeus untuk menjual hartanya, membagi 2 hartanya, setengah buat orang miskin, atau dia mengganti kerugian orang 4 kali lipat. Yesus tidak pernah memerintahkan itu. Tapi ketika ada hubungan, ucapan syukur melahirkan perbuatan baik bagi sesama dan bagi Tuhan. Jadi bukan agamawi lagi, hubungan. Tuhan mau Natal ini kita menyadari Tuhan sudah hadir. Tuhan sudah memulihkan hubungan antara Allah dan manusia. Sama seperti mercy seat itu. Tutup pendamaian, mendamaikan Allah dengan umat Israel. Di tengah-tengah perkemahan orang Israel, di mana ketika ibadah, ketika perayaan dilangsungkan, Tuhan berbicara di tengah-tengah umatnya. Karena tabut perjanjian ada di tengah-tengah ruang maha suci, dan di atasnya adalah tutup pendamaian. Tuhan berbicara di sana, Tuhan memulihkan di sana. Memulihkan orang Israel, bangsa Israel dengan Allah. Demikian Yesus sudah hadir di tengah-tengah kita, memulihkan hubungan kita dengan Allah, supaya kita bukan agamawi, tapi kita punya hubungan dengan Tuhan. Dan Natal mengajak kita yang pelayanan, melibatkan Tuhan di tengah-tengah pelayanan kita. Bukan rutinitas pelayanan yang kering, yang tahunan dan kering, tapi semangat, desire, hasrat yang keluar karena dari hati, karena kita sadar ada Tuhan yang memenuhi hati kita. Roma 1 ayat 16 dikatakan, sebab aku yakin, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Natal membuat kita sadar bahwa keselamatan itu bukan untuk kita nikmati sendiri, tapi untuk kita bagikan juga kepada orang di sekitar kita. Natal membuat kita siap juga untuk memberitakan bahwa kalau kamu letih lesu, ayo datang sama Yesus. Yesus bisa memulihkan hidupmu. Panggilan bagi setiap kita bahwa Tuhan menghendaki keselamatan bagi semua orang, bagi tetangga kita, keluarga kita, sepupu kita, saudara kita yang belum mengenali Yesus, yang belum punya hubungan dengan Yesus. Karena di pagi hari ini, di momen bulan Desember, saya akan bicara semua firman akan saya coba tarik berhubungan dengan kelahiran Yesus, hadirnya Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Maka saya simpulkan, Natal bukan sekedar bayi yang lahir, tapi sebuah pengumuman dari surga. Tuhan
ada bersama kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan mau ada di tengah-tengah rumah tangga kita. Tuhan mau ada di tengah-tengah kehidupan pribadi kita. Tuhan mau ada di tengah-tengah pelayanan kita. Dan ketika Tuhan jadi pusat kehidupan, saya percaya, maka hasilnya luar biasa. Miracle, mujizat, keajaiban jadi bagian dalam perjalanan hidup kita. Puji Tuhan. Mari pagi ini bersyukur buat firman Tuhan di pagi ini boleh menyemangati, menguatkan kita. Kalaupun kau ada masalah, tantangan, ingat Yesus ada di tengah-tengahmu. Tuhan ada bersamamu. Tuhan akan bicara, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menuntunmu. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, firman-Mu sungguh meneguhkan kami, menguatkan kami, menyadarkan kami. Natal bukan sekedar perayaan tahunan, tapi Natal reminder lagi, mengingatkan kita bahwa kesediaan Tuhan hadir di tengah-tengah hidup kami, keluarga, bahkan pelayanan kami. Mari Tuhan, kami mengundang-Mu untuk mencurahkan urapan lebih dahsyat lagi dalam kehidupan setiap kami. Berkati anak-anak-Mu yang menyaksikan Morning with the Word di pagi ini. Jamah setiap pribadi, jangan ada yang terlewat. Satu persatu, yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur. Bahkan temani umat-Mu melangkah di hari ini penuh dengan kasih Tuhan, berkat Tuhan, damai dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya. Sama-sama katakan amin. Jika Tuhan ada di tengah-tengah hidup saya, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kekalahan, kehancuran tidak punya kuasa. Jika itu jadi responmu, saya rindu mengetahui apa yang jadi responmu mengenai firman Tuhan pagi ini. Tulis di kolom komentar, tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Saya doa bulan ini banyak berkat Natal setiap hari di hidupmu, di keluargamu. Terus maju dalam Tuhan. Jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Tuhan berkati setiap kita. See you.